Untuk bahan murojaah ya, mari kita mulai. Kita akan baca surah Al-Infitar untuk bahan murojaah dengan pakai versi Bayati versi Toha, metode Al-Ahbab. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas samaa'u fatarat. Jadi tidak ada C ya. Fatarat tetap di tempatnya di belakang gigi. Ams artinya ada desahan ya, berdesis. Wa idzal kawakibu tasarat. Ucapin ifanya tidak perlu mangap karena jarak antara nun dan ta sama-sama di langit depan. Wa idzal kawakibu tasarat. Wa idzal biharu fujirat. Wa idzal quburu bu'thirat. Ain dibaca bainiyah antara kuat atau ringan, pertengahan. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Tuh, tanwin bertemu mim. Jadi idgham bi gunnah dilamain ya. Itu keluar dari khayshum, hidung. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Lagu satu lagi. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Kalla bal, jangan bal ya, karena bukan qalqalah, digantung. Kalla bal tukadzibuna biddin wa inna 'alaikum lahafizin. Go ya, huruf istilah diangkat dulu baru kasroh. Kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim yaslawnaha yawmaddin wa ma hum 'anha bighaibin wa ma adraka ma yawmuddin summa ma adraka ma yawmuddin. Ada dua dal yang berhenti di ad tuh tengah kalimat yang adraka itu qalqalah baru ya, itu mantul. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'an. Nafsulli itu adalah idgham bila gunnah, jangan pakai dengung ya. Sama yang di paling ujung juga. Wal amru wal ya. Wal jangan wah gitu ya. Wal amru yawma idzin lillah. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan
Ini menjadi bahan untuk murojaah di kelas Selasa pagi yang jarang sekali saya masuk ya. Silakan disimpan Ibu Tisha atau mau disambung sedikit asbabun nuzul boleh. Surah Al-Infitar itu kan artinya tadi di situ terbelah ya. Itu asbabun nuzulnya ada di Al-Infitar ayat 6 ya. Ayat 6. Di situ kan ayat 6-nya udah terlihat banget. Ya ayyuhal insan, hai manusia. Itu di situ. Ma gharraka bi rabbikal karim, kata Allah itu. Apa yang telah memperdayakan kamu berbuat durhaka? Kenapa tidak menjadi pribadi yang bersyukur saja? Kenapa durhaka? Padahal bi rabbikal karim, sudah jelas sekali Tuhanmu Allah yang Maha Pemurah. Ada asbab nuzulnya di ayat 6. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim, sumbernya dari Ikrimah, bahwa ayat ini turun berkenaan dengan seseorang bernama Ubay bin Khalaf yang selalu mengingkari hari Ba'ats. Apa itu Ba'ats? Yaumal Ba'tsi, hari kebangkitan. Banyak orang yang tidak percaya ya, kalau ada orang yang akan bangkit lagi dari kubur, tidak akan selamanya. Ada kehidupan setelah kematian untuk hidup dan dengan maha hidup. Mudah-mudahan nanti kita bisa hidup dengan yang maha hidup, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Siapa yang nggak percaya tentang kematian berarti dia pengikut Ubay bin Khalaf. Tidak percaya ada hari kebangkitan. Maksud saya, tidak ada hari kebangkitan Yaumal Ba'ts. Ya. Yaumal Ba'ts itu adalah ketika kita dibangkitkan dari kubur ya. Jadi ayat ini turun merupakan teguran kepada orang yang tidak percaya kepada takdir Allah, kepada ketentuan Allah. Kan takdir itu ketentuan, ya. Seperti itu asbabun nuzulnya aja seperti itu. Jadi kalau dilihat dengan ayat-ayatnya sudah jelas banget di sini. Surah Al-Infitar ini. Bisa kita lihat tentang pertama, celaan terhadap manusia yang durhaka pada Allah itu ada dari ayat 1 sampai 9, ya. Idas sama'u fatarat, apabila langit terbelah. Jadi ya tadi yang terbelah itu apa? Langit. Kan judulnya Al-Infitar itu tadi terbelah. Wa idzal kawakibu intatharat. Jadi bagaimana nanti kalau bintang-bintang jatuh berserakan? Wa idzal biharu fujirat. Nanti bagaimana kalau lautan ini sudah meluap? Saya di sini melihat berita juga ya. Ada banjir itu di Bali ya. Meluap, hanya banjir biasa. Bagaimana kalau laut? Yang Indonesia ini kebanyakannya lautan, bukan? Kebayang. Wa idzal quburu bu'thirat. Yang ayat 4. Apabila kuburan-kuburan dibongkar itu ya di mana saya? Di Aceh, Masya Allah. Si kecil ikut ngaji. Selalu buka medsos ya, nak. Lalu, kalau kuburan-kuburan dibongkar itu artinya yaumul ba'ti itu, ya. Dikeluarkan orang-orang akan dipindahkan ke dunia lain lagi, ke alam lain, bukan ke alam lain. Lalu ayat kelimanya alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakan dan mana yang ia telah lalaikan kepada Allah. Maka Allah bilang di ayat 6-nya langsung, wahai manusia, apa gerangan sih yang membuat engkau kurang bersyukur dan selalu durhaka? Bukankah Allah itu? Apa birabbikal karim? Sudah jelas Maha Pemurah. Di mana pemurahnya? Allazi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Allah itu telah menciptakanmu dengan kejadian yang sangat sempurna. Cek hidungnya. Sempurna tidak? Sempurna. Cek telinganya sempurna, ada 2, sempurna. Cek kepalanya ada rambutnya, ada. Cek lagi seluruh anggotanya, komplit. Masya Allah. Jadi nggak ada alasan untuk tidak bersyukur. Karena Allah telah menciptakanmu, menyempurnakanmu, menjadikan susunan tubuh yang seimbang. Itu di ayat
27. Secara terjemah saya belum tafsir. Saya masih tematik, Bu, kalau tafsir ini, Masya Allah. Lalu di ayat ke-8, ayat ke-8-nya langsung Allah katakan, fi ayyi surah. Di sini ada nama saya, Bu. Surah itu nama saya. Suratul Khairiyah. Ya, surah. Surah itu gambar. Jadi abah saya menamakan Suratul Khairiyah, gambaran kebaikan. Itu. Nama lahir ya. Karena ada tiga nama saya. Nama literasi, kalau saya menulis buku, namanya El Khairiyah Asy'ari, sebagaimana yang ada di medsos. Kalau nama lahir, abah menamakan Suratul Khairiyah, gambar. Tapi kalau di sini gambar apa? Fi ayyi surati ma syaa rakkabat. Ya. Fi ayyi itu berarti dalam apa saja. Gitu. Surah itu bentuk ya atau gambar. Ma syaa rakkabat. Apa yang dia kehendaki, dia menyusun sebaik-baiknya bentuk. Ya Allah, terima kasih ya Allah, hamba yang kurang bersyukur, tapi Engkau tidak pernah menghukumku. Aku masih diberi rezeki, aku masih dikasih tenaga, aku masih dikasih sehat. Artinya Engkau sangat sayang. Birabbikal karim di ayat 6 tadi. Lanjut ke-9. Di sini ada peringatan yang sangat kuat dari Allah. Kalla, kalla, kalla. Itu peringatan ya. Kalimat peringatan dalam bahasa Arab. Kalla. Janganlah engkau sekali-kali, janganlah. Bal tukadzibuna biddin. Jangan apa? Jangan begitu. Jangan mendustakan hari pembalasan, ya. Makanya kan ada di Al-Fatihah mana yang hari pembalasan? Ayat berapa itu? Hari pembalasan, Bu. Kan ada di hari pembalasan tuh Maliki Yaumiddin. Itu ya. Itu tentang ada hari pembalasan. Makanya kalau dalam Al-Fatihah itu Ibu diresapi. Kalau saya untuk meresapi, untuk mengajar kepada anak ilmakin selalu pakai nasyid ya, bukan syair, bukan itu, nasyid. Di situ ada dengan menyebut namamu ya Allah yang Maha Pengasih Penyayang. Tuh surah apa? Al-Fatihah ayat 1. Yang kedua, segala puji bagimu ya Allah, pemelihara seluruh alam raya. Itu berarti yang alhamdulillah, segala puji bagimu Allah yang memelihara seluruh alam itu. Terus di situ baru Malik Ar-Rahmanir Rahim. Malik Yaumiddin. Engkaulah Maha Pengasih dan Penyayang. Berarti Malik Yaumiddin yang menguasai hari pembalasan. Sebetulnya semua orang kadang-kadang percaya dan mengerti dan tahu dan sering mendapatkan info bahwa hari pembalasan itu ada. Tetapi secara imannya itu sering abai. Udah tahu juga bahwa kalau kita sudah dikubur akan dibangunkan lagi. Tapi masih aja durhaka gitu loh. Maksudnya ke situ makna dalam. Ngerti kalau secara etimologi, tapi secara istilah kita sering abai. Bahwa apa? Bahwa kita akan dibangkitkan. Artinya masih berani durhaka. Naudzubillah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang tidak abai. Selalu ingat bahwa akan ada hari pembalasan. Itu ya. Jadi seperti itu dari ayat 1 sampai 9 celaan terhadap manusia yang durhaka pada Allah Subhanahu wa taala. Ayat 10 sampai 19 semua perbuatan manusia dicatat oleh malaikat dan akan mendapatkan balasan. Itu tafsirnya terbagi dua ya, judul temanya. Itu sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi perjalanan hidupmu. Kalau ditanya teman yang paling akrab siapa? Bu Tisha teman akrabnya siapa? Bu Evi misalkan, saudara sepupu. Tapi sebetulnya teman akrab Bu Tisha bukan Bu Evi. Siapa? Malaikatnya tuh kanan kiri yang mengawasi. Ada malaikat mengawasi kita. Itulah teman akrab. Jangan abai. Jadi kalau melakukan sesuatu,
Ada malaikat nanti laporan nih ke Maha Bos, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati, sekalipun tidak terlihat mereka mengawasi kita ya. Karena apa? Utusan Allah. Allah sangat mampu mengawasi kita sendirian, tapi Allah melibatkan malaikat dalam hal ini. Maka Allah selalu katakan inna, sesungguhnya kami. Karena Allah melibatkan malaikat-malaikatnya untuk turun terjun gitu. Jadi ada malaikat-malaikat mengawas. Yang ke-11-nya, ayat ke-11, kiraman katibin. Mereka itu malaikat-malaikat mulia yang disuruh nyatet. Seanu lagi ini, hari ini lagi tahsin sama Bunda Eri. Catet. Katibin. Yang ini lagi ngegosip, catet. Berarti kita tidak abai. Dengan apa? Ada hari pembalasan. Dan teman akrab kita yang dua ini kita ingat, oh iya dia akan nyata. Karena malaikat itu, meskipun malaikat itu sakti, dia tidak tahu yang ada dalam hati kita. Yang tahu dalam hati kita hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kita lihat, yang malaikat lihat buruk, ya buruk ditulis. Kan ada orang yang bela diri. Saya melakukan ini untuk kebaikan, tapi terlihat buruk, ya tulis saja buruk. Karena nggak tahu hati kita, yang tahu hati kita hanya Allah. Jadi itu, saya melakukan ini, saya mengingatkan teman dengan bahasa-bahasa yang pedas itu karena tujuan saya baik gitu. Tapi oleh malaikatnya ditulisnya buruk gitu. Kenapa? Ya karena buruk yang dilihat dia. Ketika diajukan kepada Allah, kata Allah buang itu, dia ada kebaikan di situ. Itu mah hak Allah, bukan hak malaikat. Malaikat tidak bisa. Pokoknya malaikat itu kalau kita melihat melihat kita sedang berbuat baik, tulis baik. Meskipun sebetulnya itu buruk juga gitu. Nggak tahu, pokoknya sama sekali nggak tahu malaikat itu. Hanya Allah yang tahu. Dia hanya melihat menulis yang terlihat. Hanya menulis yang terlihat gitu. Bukan yang ada di hati. Benar mutlak milik Allah kalau itu. Makanya selalu kita bilang wallahu a'lamu bissawab. Ya, sesungguhnya Allah Maha tahu mana yang benar atas kebenaran. Malaikat sendiri pun tidak tahu, ya tulis-tulis aja malaikat mah. Sini berbuat maksiat tulis, sini berbuat baik tulis. Enggak tahu gitu kalau itu akan berbalik di hadapan Allah. Allah yang nentuin, ya. Seperti itu, mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan, ya, yang kamu kerjakan, bukan yang ada dalam hatimu, ya. Udah jelas tuh. Ya kan ada orang yang berbuat buruk untuk kebaikan, ya itu malaikat gak mau tahu, pokoknya ditulis. Sesungguhnya orang-orang yang berbakti benar-benar ada dalam surga yang penuh kenikmatan. Ya Allah, hebat sekali ini orang-orang berbakti. Innal abrara lafi na'im, surga naim, kenikmatan. Wa innal fujjara lafi jahim. Ya, pokoknya kalau orang-orang yang berbuat durhaka ya masuknya ke neraka gitu. Terus yang nomor berapa? Yang balasan 14 ya. Yang wa innal fujjara lafi jahim, dan sesungguhnya orang-orang yang durhaka benar-benar berada dalam neraka jahim. Yaslaunaha yaumaddin 15. Mereka masuk ke dalam surga maupun ke dalam neraka pada hari yaumaddin. Yaumaddin tadi hari pembalasan. Terus ditanyakan, yaumuddin. Memangnya apa sih sebetulnya hari pembalasan itu? Ini jawabannya. Yauma, hari itu, la tamliku nafsul li nafsin syai'a. Pada hari ketika seseorang sama sekali tidak berdaya menolong orang lain. Lalu wal amru yauma idzil lillah. Segala urusan pada hari itu hanya Allah yang bisa menolong atas kekuasaannya. Ya Allah ya Rabb, ampuni kami yang kerap kali melakukan dosa dalam tiap detik, bahkan tiap nafas. Kita terus muhasabah, ya. Gitu. Kita tidak tahu yang sesungguhnya akan dijadikan apa oleh Allah, tapi kita berharap menjadi manusia-manusia pilihan Allah. Amin ya Allah ya Rabb. Sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.